Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iram Zulfikar Hafizullah. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan suatu materi dari arsitektur dan organisasi komputer berupa materi keempat, yaitu memori-memori yang terdapat pada komputer. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari tentang memori-memori pada komputer. Yang pertama, cache memori, kedua memori internal, dan ketiga memori eksternal. Yang pertama yaitu cache memori. Cache adalah memori berukuran kecil yang sifatnya temporary atau sementara. Walaupun ukuran filenya sangat kecil, namun kecepatannya sangat tinggi. Dalam terminologi hardware, istilah ini biasanya merujuk pada memori berkecepatan tinggi yang menjembatani aliran data antara prosesor dengan memori utama alias RAM, yang biasanya memiliki kecepatan jauh lebih rendah. Penggunaan cache ditunjukkan untuk meminimalisir terjadinya bottleneck dalam aliran data antara prosesor dan RAM. Sedangkan dalam terminologi software, istilah ini merujuk pada tempat penyimpanan sementara untuk beberapa file yang sering diakses, biasanya diterapkan dalam network. Cache umumnya terbagi menjadi beberapa jenis seperti L1 cache, L2 cache, dan L3 cache. Fungsi cache. Cache berfungsi untuk mempercepat akses data pada komputer karena cache menyimpan data atau informasi yang telah diakses oleh suatu buffer, sehingga meringankan kerja prosesor. Bisa disimpulkan, fungsi cache memori yaitu mempercepat akses data pada komputer, meringankan kerja prosesor, menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama, kemudian mempercepat kinerja memori. Tipe-tipe cache. Ada beberapa tipe cache yang biasa digunakan, di antaranya yaitu A. Memory cache. Memory cache sering juga disebut dengan RAM cache. Ini adalah sebuah porsi memori yang dibuat dengan kecepatan tinggi static RAM atau SRAM. Tipe cache ini lebih efektif karena hampir semua program dapat mengakses data atau perintah yang sama berulang kali. Kemudian disk cache. Tidak jauh berbeda dengan memory cache, disk cache juga berpatokan pada prinsip yang sama. Tapi alih-alih menggunakan data berkecepatan tinggi SRAM, disk cache justru menggunakan memori konvensional atau disebut dengan dynamic RAM atau DRAM yang relatif lebih lambat. Memori. Pengertian memori adalah tempat penyimpanan data yang ada pada sebuah komputer. Memori biasanya disebut sebagai computer storage atau penyimpanan komputer. Memori pada sebuah komputer dibagi menjadi dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal. Pengertian memori internal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh CPU atau prosesor. Dalam hal ini, yang disimpan dalam memori utama dapat berupa data atau program. Fungsi dari memori internal adalah pertama, menyimpan data yang berasal dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses. 2. Menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke peranti keluaran, menampung program atau instruksi yang berasal dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder. Jenis-jenis memori internal. ROM, Read-Only Memory. ROM adalah perangkat keras komputer berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca. Jenis memori ini datanya hanya bisa dibaca dan tidak bisa ditulis secara berulang-ulang. Memori ini berjenis non-volatile, artinya data yang disimpan tidak mudah menguap atau hilang, walaupun satu dayanya dimatikan. RAM, Random Access Memory, merupakan jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan sebagai suatu penyimpanan data yang dapat dibaca atau ditulis dan dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan data yang berbeda-beda. Jenis memori ini merupakan jenis volatil atau mudah menguap, yaitu data yang tersimpan akan hilang jika catu dayanya dimatikan. Kelebihan memori internal. Memori internal memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu mempunyai umur yang panjang. Memori internal punya umur yang panjang sekali dibanding dengan memori eksternal. Maksudnya adalah punya daya tahan yang lebih lama, harga pada memori internal lebih mahal dibanding dengan eksternal. Kedua, yaitu kuat untuk dipartisi. Mungkin kamu pernah lihat bahwa memori pada PC mempunyai ruang yang banyak seperti data E, data C, dan data D, dan lainnya. Itu karena memori internal yang dipartisi beberapa bagian.
write dan read-nya yang lebih cepat. Dalam memindahkan atau mengcopy file memerlukan kinerja memori yang lebih cepat. Kekurangan memori internal. Beberapa kekurangan dari memori internal diantaranya yaitu: yang pertama, tidak bisa dibawa-bawa. Kamu pasti jarang melihat memori internal karena letaknya yang di dalam hardware. Memang memori internal dibuat menyatu dengan hardware-nya. Yang kedua, kapasitas yang lebih kecil. Kapasitasnya yang lebih kecil karena adanya suatu sistem untuk menjalankan sistem pada smartphone, PC, ataupun memori itu sendiri. Jadi pada partisi yang dipakai untuk menjalankan sebuah sistem di dalamnya. Ketiga, bentuknya jauh lebih besar. Bentuknya memang agak lebih besar karena mempunyai komponen yang lebih besar untuk memberikan perlindungan dari benturan atau yang lainnya. Memori eksternal. Pengertian memori eksternal. Memori eksternal adalah memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Dengan kata lain, memori ini termasuk perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Contohnya yaitu ada hard disk, flash disk, dan floppy disk. Memori eksternal mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM dan untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang. Jenis-jenis memori eksternal ada berbagai macam. Di antaranya yaitu apabila berdasarkan karakteristik bahan, yaitu yang pertama punch card atau kartu berlubang, merupakan kartu kecil berisi lubang-lubang yang menggambarkan berbagai instruksi atau data. Kartu ini dibaca melalui punch card reader yang sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 1979. Yang kedua yaitu magnetic disk. Magnetic disk merupakan disk yang terbuat dari bahan yang bersifat magnetik, contohnya yaitu floppy dan hard disk. Ketiga yaitu optical disk. Optical disk terbuat dari bahan-bahan optik seperti dari resin atau polikarbonat dan dilapisi permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium, contoh CD dan DVD. Kemudian yang keempat yaitu magnetic tape. Magnetic tape terbuat dari bahan yang bersifat magnetik tetapi berbentuk pita, seperti halnya pita kaset tape recorder. Berdasarkan jenis akses data, jenis-jenis memori eksternal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu DASD atau Direct Access Storage Device, mempunyai akses langsung terhadap data, yaitu contohnya magnetic atau floppy disk dan hard disk, removable hard disk, zip disk atau flash disk, kemudian optical disk, dan lain-lain. Yang kedua yaitu SASD atau Sequential Access Storage Device. SASD mempunyai akses data secara tidak langsung atau berurutan, seperti pita magnetik. Kelebihan memori eksternal. Memori eksternal memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu: pertama, bisa dibawa-bawa. Memori eksternal bisa dibawa kemana saja tanpa harus membawa device-nya. Yang kedua, kapasitasnya yang lebih besar. Kapasitasnya bisa melebihi memori internal karena hanya mempunyai sistem untuk menjalankan memori itu yang lebih sedikit. Ketiga, bentuknya yang lebih kecil. Bentuk memori eksternal yang cenderung lebih kecil. Beberapa kekurangan memori eksternal diantaranya yaitu: yang pertama yaitu umur yang lebih sedikit. Memori eksternal cepat mengalami error pada partisinya, bahkan ada juga yang minta diformat, tapi memori tetap tidak normal, berarti jika sudah begitu tandanya sudah rusak. Yang kedua yaitu cepat rusak. Memori semua memang bisa rusak, tetapi karena memori eksternal sangat sering digunakan untuk menyimpan file, makanya jadi cepat rusak. Ketiga, proses membacanya yang lambat. Proses memindahkan file atau mengcopy file memang lebih lambat karena kualitasnya yang kurang. Mengingat harganya yang lebih murah, pasti sudah pas sekali dengan spesifikasinya juga. Sekian yang bisa saya sampaikan, apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.